dulu suaranya supaya tidak berdublukan ya suaranya, jadi hanya ada suara Bapak. Ketika nanti Bapak bertanya, kalian baru boleh unmute. Kalau untuk video itu kalian silakan untuk on cam ya. Oke, semuanya sudah on cam ya. Oke. Sini sudah ada banyak partisipannya. Ada 14 ya. 13 ini. Oke, yang ada saja. Nah, untuk materi dalam Zoom meeting ini kita akan belajar kilat tentang matematika. Jadi kita akan bahas tentang yang pertama itu adalah operasi hitung bilangan bulat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Lalu ada tentang bilangan pecahan, desimal, persen, dan yang terakhir itu ada KPK dan PPT. Nah itu untuk belajar kilat ini kita akan belajar tentang 3 materi. Kita hanya akan mengulas. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, silakan. Tapi untuk kamera Bapak sudah jelas ya semua? Jelas ya? Oke. Bapak ya. Di sini kita akan mengulas tentang materi belajar kilat, tentang operasi hitung bilangan bulat, tentang operasi hitung bilangan pecahan, desimal dan persen. Lalu yang terakhir ada KPK dan PPB. Semuanya bisa mendengar Bapak ya? Oke. Halo, semuanya bisa mendengar ya? Oke, sip. Oke. Nah, untuk lebih afdolnya kita akan mulai Zoom meeting ini dengan membaca doa bersama-sama, ya. Semuanya tolong perhatikan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses pembelajaran. Berdoa dalam hati, dimulai. Sudah selesai. Oke. Oke. Yang pertama kita akan bahas materi pertama kita, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, hitung bilangan bulat ini kita punya 2 bilangan, ada bilangan positif dan bilangan negatif. Misalnya Bapak punya contoh seperti ini. Nomor 1, negatif 3 ditambah dengan 4. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Mengapa hasilnya 1? Karena kita lihat di sini ini adalah bilangan negatif. Negatif 3. Di sini ada 4. 4 ini positif. Negatif 3 dengan negatif 4. Jika kita gunakan garis bilangan, maka hasilnya akan seperti ini. Jika ini adalah 0, maka kita perlu berjalan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ini negatif 3. Lalu karena di sini ada tambah 4, simbolnya adalah tambah 4, maka dari sini kita perlu berjalan 4 ke kanan. Kita akan hitung. Di sini adalah 3. Oke, ini dari 0 ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan 4. 4 tapi ke kanan ya. 4 ke kanan. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalnya kita menggunakan garis di sini, ini hasilnya adalah 1. Sama dengan ini. Ini. Makanya ketika ada bilangan negatif ditambah dengan positif, kita lihat dulu angka mana yang lebih besar. Jika angka negatif yang lebih besar, maka hasilnya akan tetap negatif. Tapi ketika positifnya itu lebih besar, maka itu hasilnya akan positif. Untuk contoh yang lain, misalnya negatif 5 ditambah dengan 3. Oke, hasilnya berapa Pak? Hasilnya adalah negatif 2. Memangnya kenapa seperti itu Pak? Oke, kita gunakan garis bilangan lagi. Di sini kita mulai dengan 0. Ya, kita lihat. Semuanya bisa lihat ya? Bisa ya?
Oke, bagus. Nah, dari garis bilangan ini kita akan berjalan 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 5. Perhatikan di sini ini negatif 5. Nah, ditambah 3. Karena 3 ini lebih kecil dari 5 ya. Maka kita akan tambahkan 1, 2, 3. Sini. Di negatif 2. Sedangkan dari 0 ke negatif 5 itu adalah 5. Hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan negatif 2. Nah, di situ adalah tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Bilangan negatif dan positif. Oke, Bapak punya contoh yang lain. Kita hapus dulu. Nah, jika nomor 3 ya. Semuanya kelihatan ya? Oke, sip. Ketika Bapak punya negatif 3 dikurangi negatif 2, ini menjadi positif. Karena apa? Karena negatif dengan negatif itu jadi positif. Ketika ada negatif dengan positif, itu menjadi negatif. Ketika positif dengan negatif, itu menjadi negatif juga. Positif dengan positif, ini sama dengan positif. Jadi kita bisa lihat di sini, negatif 3 dikurangi negatif 2 ini akan berubah menjadi negatif 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Negatif 1. Kita lihat menggunakan garis bilangan lagi. Di sini kita gunakan 0 ya. Di sini kita gunakan 0. Lalu kita akan berjalan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Negatif 3. Nah, karena tadi negatif dengan negatif itu berubah menjadi positif, artinya kita berjalan ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Ini 1, 2. Kita akan ke sini. Ini jadi negatif 1. Sedangkan dari 0 ke negatif 3 itu menjadi negatif 3. Paham ya semuanya? Ketika ada negatif dengan negatif ini menjadi positif. Ketika ada negatif dengan positif itu menjadi negatif. Tapi positif dengan positif itu menjadi positif. Oke, itu materi tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Itu sekilas karena kita tentang belajar kilat. Oke, selanjutnya kita punya bilangan pecahan, desimal dan persen ya. Oke, perhatikan lagi sekarang kita punya pecahan. Contohnya nomor 1, di sini kita akan tulis pecahan. Oke, 3/4 ditambah dengan 2/3 misalnya. Nah, caranya apa? Caranya bagaimana kita menambahkan bilangan pecahan? Langkah yang pertama, yang paling mudah adalah samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 3, kita akan cari angka yang bisa dibagi dengan 4, lalu bisa dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 12. Ya, jika kalian kesusahan untuk mencari angkanya, tinggal kalikan saja. Ya, 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Oke, angka pertamanya sudah kita selesaikan, 12. Ini dibagi 4, ini berapa? Hasilnya adalah 3. 3 dikali 3 ini sama dengan 9. 12 dibagi 3 ya. Ini berapa? 4. 4 dikali 2 ini sama dengan 8. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat hasilnya. 9 ditambah 8 itu adalah 17 per ini 12. Oke, kita tulis. Kita bisa perkecil angka ini 17 per 12. 17 ini bertindak sebagai pembilang. Untuk 12 ini dia berperan sebagai penyebut. Oke, jangan sampai terbalik ya. Yang atas pembilang, yang bawah ini penyebut. Karena pembilangnya di sini lebih besar dari penyebut, maka bisa kita sederhanakan. 17 dibagi 12, caranya seperti ini. 17 dibagi 12, 17 dibagi 12 bisa. Hasilnya adalah 1. 1 dikali 12 adalah 12. Kita kurangi. 17 dikurangi 12 itu hasilnya 5. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat. Hasilnya adalah 1, 5. 5 itu adalah sisa. Ini adalah 12 sebagai penyebut. Jadi ini hasilnya.
1/5/12. Nah, kita terlalu lama menggunakan cara seperti ini. Oke, kita akan gunakan cara cepatnya. Kita 3/4 ditambah 2/3. Cara cepatnya seperti apa, Pak? Seperti ini, 4 dikali 2, ini adalah 8. 3 dikali 3, ini adalah 9. 4 dikali 3, ini sama dengan 12. Mudah, 9 tambah 8, 17. 12 penyebutnya, 4 dikali 3. Dan ini adalah 1/5/12. Sama hasilnya ya, caranya saja yang berbeda. Tapi kalau untuk hasilnya itu sama. Lebih cepat menggunakan cara yang ini. Ya. Kita akan kalikan silang, 4 dikali 2, 3 dikali 3, 9 tambah 8 itu 17. Dan penyebutnya itu 4 kali 3, tinggal kita kalikan saja, itu 12. 17/12 sama dengan 1/5/12. Oke. Semuanya sudah paham ya? Kita akan hapus. Lalu kita masuk ke dalam operasi hitung perkalian. Perkalian ini mungkin lebih mudah dari penjumlahan. Kenapa? Karena perkalian tidak membutuhkan cara. Contohnya, nomor 2. Misalnya Bapak punya 1/4 dikali 2/5. Mudahnya tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 2, 2. 4 dikali 5 itu adalah 20. Jadi, bisa kita perkecil. 2 dengan 20 itu bisa dibagi 2. 2/20 sama dengan 1/10. Ini mudah. Perkalian itu kita hanya perlu mengalihkan angkanya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, nomor 3. Ini yang lebih sulit ya. Ini tentang pembagian. Ini tentang pembagian. Contohnya kita gunakan angka yang sama. 1/4 dibagi dengan 2/5. Caranya apa? Caranya kita tidak bisa membagikan langsung pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tetapi caranya kita perlu rubah ya. 1/4 menjadi perkalian. Tapi angkanya akan kita balik. Angka di belakang simbol kita akan balik menjadi 5/2. Nah, karena sudah bentuk perkalian, maka bisa kita selesaikan. 1 dikali 5 itu 5, 4 dikali 2 itu 8. Oke, jadi ini hasilnya adalah 5/8. 1/4 dibagi 25 itu hasilnya 5/8. Oke, paham semuanya ya? Paham? Oke, lihat dulu. Paham semuanya? Paham ya? Nah, setelah bilangan pecahan, kita akan mengenal yang namanya bilangan desimal. Bilangan desimal ini dia masih satu rumpun ya, masih keterkaitan dengan bilangan pecahan. Contohnya seperti ini. Oke, kita tulis desimal di sini. Nomor 1, semuanya terlihat ya. Nomor 1 kita punya 2/4. Jika kita harus rubah angka ini ke dalam desimal, maka hasilnya akan seperti apa? Akan berapa? Kita lihat dulu. Untuk desimal ini harus per 10 atau per 100 atau per 1000 ya. Ada 3. Semuanya harus kelipatan 10. Kelipatan 10. 20 tidak termasuk ya. Jadi 10 dengan 100 dengan 1000. Per 10, per 100, per 1000. Oke, 2/4. 2/4 ini kalau untuk menjadi 10, dia tidak bisa. Tetapi, dia bisa menjadi 100. Dengan dikalikan berapa? Dikalikan 25. 25, ya otomatis ketika penyebutnya itu dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. Oke, 2 dikali 25 itu 50. 4 dikali 25 itu adalah 100. Kita lihat di sini per 100 syaratnya sudah terpenuhi. Per 100 dan ini 50/100. Oke, di sini kita bisa rubah 0,5. Kenapa seperti ini? Karena jika kita hilangkan nolnya 1 di sini dan di sini, 5 dibagi 10
itu seperti ini. 5 dibagi 10. 5 tidak bisa dibagi 10 ya, karena 5 itu lebih kecil dari 10. Maka kita gunakan 0. Kita gunakan 0, kita berikan koma, lalu kita tambahkan 0 di belakang angka 5. 50 dibagi 10 itu bisa. 50 dibagi 10 itu hasilnya 5. 5 dikali 10 itu 50. 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0,5. Nah, bagaimana dengan angka yang tidak bisa dikalikan dengan 10 atau tidak bisa menjadi 10, tidak bisa menjadi 100 atau 1000? Maka caranya kita bagi secara manual. Oke, nomor 2, 1/3. Ini kalau ada desimal, dia berapa? Oke, kita akan cari tahu. Sama dengan 1 dibagi dengan 3. 1 tidak bisa dibagi dengan 3 karena 1 lebih kecil dari 3. Maka kita tambahkan 0, 0, lalu tambahkan 0 di belakang angka 1. 10 dibagi 3 itu tidak ada, tapi ada angka di perkalian 3 yang mendekati 10, yaitu 9. Betul, 3 dikali 3 ini 9. Oke, hasilnya adalah 1. Lalu kita kasih lagi 0, 10 dibagi 3, ini hasilnya 3 lagi. 3 dikali 3, ini 9. Hasilnya 1 lagi. Kita beri 0, 10 dibagi 3, ini 3. Ya, jadi hasilnya akan panjang 0,3 sana ya. Oke, dan ini tidak ada pembulatan ke atas karena 3 ini lebih kecil dari 5 ya. Otomatis jawabannya adalah 1/3 ini sama dengan 0,33. Kita ambil 2 angka saja ya. Oke, semuanya sampai sini paham ya? Untuk mengubah pecahan ke desimal ini, syarat pertamanya dia harus per 10, per 100, atau per 1000. Oke. Yang terakhir kita punya persen. Persen juga sama, masih keterkaitan dengan pecahan dan desimal. Kita masuk ke persen. Persen ini adalah per 100. Selain dari per 100, dia tidak bisa. Contoh, kita punya 2/5. Kalau dalam persen, itu berapa? Ini berapa persen? Ini berapa persen? Ini simbol persen ya, semuanya sudah tahu simbol persen seperti itu. Oke, kita lihat 5 supaya menjadi 100 itu harus dikalikan berapa? Betul, dikali 20. Jadi 2/5 ini dikali 20 untuk penyebutnya, maka pembilangnya juga dikali dengan 20. Oke, 2 dikali 20 ini sama dengan 40. 5 dikali 20 ini sama dengan 100. Oke, karena ini sudah per 100, artinya ini sama dengan 40%. Begitu ya. Jadi tidak diperkecil dulu, tapi ketika angka itu sudah bentuknya per 100, maka dia sudah bisa kita nyatakan sebagai persen. Oke, contoh lainnya 1/4 kita akan kalikan menjadi per 100. Kita gunakan angka 25. Otomatis pembilangnya pun kita kalikan dengan 25. Oke, 1 dikali 25 itu 25. 4 dikali 25 itu 100. Nah, karena 25 ini sudah per 100, bisa kita tulis dengan 25%. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak dengan angka yang dia tidak bisa menjadi 100? Contohnya misalnya 2/3. 2/3 ini berapa persen? Maka caranya harus kita bagikan secara manual. 2 dibagi 3 ini tidak bisa, karena 2 ini lebih kecil dari 3. 2 dibagi 3, kita naikkan 0 dengan koma, kita tambahkan 0 di belakang angka 2. 20 dibagi 3 tidak bisa, tapi ada angka yang mendekati 20, yaitu 6. 6 dikali 3, 18. 20 lagi dibagi 3, 6 lagi. 6 dikali 3, 18. Ini tidak akan berkesudahan, akan terus panjang, maka kita bisa tulis seperti ini, 0,67 ya, atau 67%. Itu ya, karena di sini
0,67. 6 ini lebih besar dari 5. Maka kita bulatkan ke atas itu menjadi 7. 0,67 ini sama dengan 67/100. Maka bisa kita pastikan kalau 2/3 ini sama dengan 67%. Oke, itu ya. Itu materi singkat tentang pecahan, tentang desimal, lalu dengan persen. Ketiga materi itu saling berkaitan karena memang dari pecahan bisa dirubah ke desimal, desimal bisa ke persen, begitupun sebaliknya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Ini tentang KPK dan EPB. KPK dan EPB. KPK ini apa Pak? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke, sedangkan untuk EPB dia adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sini. Oke, ini untuk KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Untuk EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Oke, contoh, misalnya kita punya nomor 1 KPK dari 8 dan 12. KPK dan EPB ya, KPK dan EPB. Nah, KPK dari 8 dan 12 bisa kita cari dengan cara pohon faktorial. Ya, di sini sudah Bapak pernah bahas ya pohon faktorial ini. 8 dan 12 kita akan bagi 8 dengan 12 ini dengan angka faktor prima ya, angka prima. Kita punya 8 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya adalah 2. Oke, kita lihat di sini faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2, atau karena 2-nya ada 3, perhatikan 2-nya ada 3, maka bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3. Oke, sekarang kita beralih ke 12 menggunakan pohon faktorial sama, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 masih bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2 dan hasilnya adalah 3. Oke, karena 3 ini merupakan angka prima, maka tidak perlu kita bagi lagi. Kita tulis 12, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, lalu dikali dengan 3. Oke, semuanya lihat ke papan tulisnya. Nah, dari sini kita harus cari angka yang sama. Di sini ada angka yang sama. Ada 8 ini dengan 2 pangkat 3, 12 ini dengan 2 pangkat 2. Untuk KPK kita gunakan angka yang sama namun dengan pangkat yang lebih besar. Ini ada 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Lebih besar 2 pangkat 3. Oke, kita pindahkan ke sini 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Karena 3 ini tidak sekawan atau tidak memiliki angka yang sama di faktorisasi primanya, maka kita masukkan saja 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Jadi KPK dari 8 dengan 12 itu adalah 24. Sedangkan untuk EPB-nya, EPB ini tinggal kita cari angka yang sama. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 sama. Tapi yang kita ambil adalah angka dengan pangkat yang kecil. Ini 2 pangkat 2. Karena 3 ini tidak sekawan, maka dia tidak harus ikut untuk dihitung dalam EPB.
2/2 ini sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, KPK dari 8 dan 12, KPK-nya adalah 24. Dan untuk EPB-nya itu 4. Sampai sini semuanya paham ya? Silakan di-unmute dulu. Oke. Nah, untuk soalnya KPK dan EPB ini, Bapak lebih sering gunakan untuk soal cerita ya. Semuanya juga sudah tahu. Bapak selalu menggunakan soal cerita ketika membahas tentang KPK dan EPB. Oke? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, atau ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, silakan unmute, on cam juga ya. Semuanya on cam, semuanya unmute kalau ada yang mau bertanya. Ketika ada yang ditanyakan, silakan di unmute dulu supaya terdengar. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi sudah kita bahas secara cepat ya, karena ini adalah belajar kilat tentang operasi hitung bilangan bulat, lalu ada tentang bilangan pecahan, desimal, dan persen, lalu terakhir ada KPK, EPB. Itu sudah kita bahas. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan dengan cara unmute ya, on cam juga harus on cam dan unmute, baru tanyakan. Silakan. Ada? Semuanya hadir ya? Sini sudah ada 12 partisipan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, itu saja mungkin dari Bapak untuk hari ini. Tentang belajar kilat kita akan ulas matematika, dan untuk pertemuan minggu depan itu kita akan belajar tentang bangun data lingkaran ya. Jadi tolong dipersiapkan. Tema 2-nya itu di bawah, dan kita akan tukar dengan tema 3. Semuanya paham ya? Oke. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatian kalian dan waktunya. Oke, untuk kesalahan atau mungkin ada kehilafan dari Bapak, itu tolong dimaafkan ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.